Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pertumbuhan industri vape di Indonesia, pemirsa, dari beberapa indikator. Ini sumbernya dari Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia. Dari jumlah konsumen terlebih dahulu, ini sudah mencapai 1.200.000 orang. Kemudian tenaga kerja yang terserap 10.000 orang. Kemudian jumlah botol cairan vape terjual 40.000 botol per bulannya. Kemudian jumlah dari toko vape ini sebanyak 3.500 toko. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga realisasi cukai hasil pengolahan tembakau lainnya atau HPTL dalam satuan miliar rupiah di 2018, 2019, dan 2020. Ini cenderung mengalami peningkatan. Bisa dikatakan cukup signifikan. Di 2018 masih berada di angka 99 miliar rupiah, 2019 di 427 miliar rupiah, dan di 2020 di 680 miliar rupiah. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Ini tarif pajak atau cukai vape di berbagai negara. Ini nanti juga kita akan bahas bersama dengan Bapak Garindra. Untuk Indonesia, ini ada di 57% pemirsa. Kemudian di beberapa negara lainnya, Irlandia Utara di 20%, Skotlandia di 20%, Rusia ini cukup tinggi di 81,71%, kemudian Italia di 0,393 euro, kemudian di Togo 45%, Korea Selatan di 1.799 won. Ini ada satuannya, mililiternya. Kemudian juga ada Latvia di 0,01 euro per mililiter. Ini riset dari IDX. Beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Garindra Kartasasmita. Pak Garindra. Ya, kita lanjutkan kembali Pak. Dari beberapa informasi grafis yang kami sampaikan tadi, ini ada tarif pajak cukai vape di berbagai negara. Apakah Indonesia termasuk yang cukup tinggi Pak? Sampai sejauh ini Pak Garindra? Iya, termasuk yang cukup tinggi. Seperti apa dampaknya terhadap perkembangan industrinya ketika dari cukai rokok ini tetap dipertahankan di level 57% Pak Garindra? Ya, nah, sebelumnya saya revisi sedikit tadi soal data produksi liquid 40.000 botol ya. Iya. Nah, 40.000 botol itu sepertinya hanya satu produsen itu. Kalau nasionalnya sekitar 2,5 sampai 3 juta botol per bulan. Oke, 2,5 sampai 3 juta botol per bulan. 3 juta botol per bulan ya Pak? Ya. Nah, ya, silakan dilanjutkan kembali Pak Garindra. Ya, mengenai tarif cukainya, nah hal ini membuat harga retailnya, harga akhir di konsumen itu menjadi cukup tinggi. Nah, kami di industri pun saat ini sedang sangat berusaha untuk menurunkan HPP produksi sehingga harapannya harganya bisa lebih terjangkau, gitu. Nah, harga yang cukup tinggi ini terlihat efeknya memang di masa pandemi ini, gitu. Jadi begitu daya belinya menurun, masyarakat sebagian kembali lagi ke produk lama yang lebih murah, so hanya sebagian lagi yang masih bisa bertahan dengan biaya konsumsinya. Baik, APVI sudah ada hitung-hitungan tidak Pak untuk pajak yang cukai ideal ini sehingga nanti tidak berpengaruh kepada harga yang cukup signifikan nantinya? Ya, harapan kami sih memang tidak di maksimal di 20% itu harapan kami ya. Iya. Harapan kami. Nah, nanti kita juga akan tetap diskusi lagi dengan pemerintah, dengan bea cukai juga, gitu. Bagaimana yang sebetulnya pantas, karena kalau lihat dari profil resiko, apabila memang resikonya 95% lebih rendah, seharusnya kan tarif cukainya juga 95% lebih kecil. Tetapi apabila memang kita mengerti juga lah bahwa kondisinya saat ini kita ingin juga memberi sumbangsi yang besar kepada negara, dan negara juga sedang mengalami masa yang sulit, ekonomi kita juga saat ini sedang sulit, gitu. Tapi kami harapkan bisa di angka sekitar 20% itu udah sangat baik sih bagi kami. Ketika masih di posisi 57%, sebenarnya berapa harga jualnya ke konsumen, Pak Garindra?
variatif ya Mas, karena kita ada liquid vape itu punya 4 kemasan. Ada 15 mili, ada 30 mili, ada 60 mili, ada 100 mili. Ini harganya variatif dan setiap pabrik. Halo, Pak Garindra? Halo? Ya, tampaknya kami terputus dengan Bapak Garindra Kartasasmita yang Halo? merupakan Sekjen APVI. Halo Pak. Ya, kedengeran ya? Ya, sempat terputus Pak Garindra, silakan dilanjutkan Pak untuk dari sisi harga, kemudian nanti kalau memang cukainya diturunkan, seberapa besar penurunan dari harga posisi saat ini begitu? Ya, harganya sangat variatif Mas. Kalau kita lihat kemasan vape itu, kemasan liquid vape itu ada 4 macam. Ada yang ukuran 15 mili, 30 mili, 60 mili, dan 100 mili. Lalu setiap pabrikan juga punya harganya masing-masing untuk produknya mereka. Kadang-kadang satu pabrik punya, misalkan dia punya 10 varian produk, 10-10-nya juga bisa beda harga tergantung kualitas yang mereka capai di masing-masing produknya gitu. Dan tingkat penjualannya. Tetapi untuk persentase aja ya, bila dikatakan cukai kita menurun dari 57% ke 20%, harga liquid di pasaran kemungkinan bisa turun sekitar 20%. Dari posisi harga saat ini, walaupun Anda katakan tadi bervariasi begitu. Iya, betul. Dan diharapkan ini menumbuhkan kembali minat atau daya beli dari masyarakat terhadap vape begitu. Ya, bukan hanya mengenai minat sebetulnya. Jadi kami berharap agar produk ini betul-betul bisa jadi solusi bagi masyarakat yang ingin mengurangi resiko merokoknya. Ya. Jadi konsumen kami adalah para perokok yang ingin mencoba produk yang lebih rendah resiko, kan seperti itu konsepnya. Nah, tetapi resiko itu penurunan resiko itu haruslah terjangkau gitu. Kalau penurunan resikonya justru memberatkan, jadi berkebalikan dengan target kesehatannya kan. Jadi kami berusaha memberikan solusi, tapi solusi yang memudahkan juga, yang terjangkau. Di sisi lain juga memberikan penambahan pemasukan juga bagi negara. Artinya ini ketika pemerintah mengharapkan peningkatan dalam hal ini harus dibarengi dengan regulasi yang mendukung dari industri tersebut, Pak Garindra. Betul Mas Emil. Seperti itu. Baik, dari koordinasi yang dilakukan bagaimana peluangnya Pak Garindra terhadap penurunan cukai vape ini? Peluangnya kami belum bisa katakan apakah cukup baik atau kurang baik ya. Kita masih ini baru awal-awal pembicaraan saat ini, memang nanti masih panjang mungkin diskusinya. Di kesempatan berikutnya mungkin nanti kita bisa kasih update. Baik, di sisi lain Pak Garindra, selain dari insentif yang diharapkan oleh Asosiasi Personal Vaporizer di Indonesia, perkembangan terbaru di Ditjen Bea Cukai menyatakan ini juga ada wacana perubahan sistem tarif cukai hasil pengolahan tembakau lainnya seperti cukai rokok konvensional. Bagaimana pandangan Anda? Ya, perubahan tarif. Jadi karena memang produk kami ini walaupun dulu banyak disebut rokok elektrik, tapi produk kami bukanlah produk rokok. Kita memang masuk ke dalam regulasi tembakau itu karena kita menggunakan nikotin yang berasal dari tembakau. Pada dasarnya seperti itu. Tapi karena dari segi pengaplikasiannya dan fungsinya juga berbeda, kami berharap suatu saat kami bisa memiliki regulasi yang terpisah dari rokok. Karena ini produk solusi. Kalau di beberapa negara yang pemerintahnya sangat support terhadap vape, itu seperti di Inggris, Kanada, dan Selandia Baru, regulasi mengenai vape ini memang dipisahkan dari rokok konvensional. Itu sehingga tarif cukainya itu perlu ditetapkan dengan cara yang berbeda juga. Baik, Pak Garindra, menghadapi tahun 2021, bagaimana keoptimisan yang diusung oleh APVI, Pak? Apakah dari sisi kinerja mungkin, ataupun mungkin dari target-target tertentu di 2021 akan cenderung lebih baik, dan tadi pun Anda katakan di 2020 industri vape yang ada di Indonesia juga terdampak dari pandemi COVID-19. Ya, betul. Jadi seperti banyak industri yang lain ya, kami saat ini tahun ini lebih optimis dengan sudah adanya vaksin dari pemerintah,
kami sangat syukuri. Kami berharap ekonomi bisa segera membaik, masyarakat bisa kembali bekerja, daya beli masyarakat juga kembali meningkat. Dan kami sangat optimis untuk industri kami sendiri karena kami sudah melewati masa awal pandemi 2020 dengan sangat baik bila dibandingkan dengan industri yang lain. Kita bisa bilang sangat baik walaupun kita juga tetap terdampak pandeminya. Kami harapkan 2021 dengan ekonomi yang membaik ini kami bisa meningkat juga lebih tinggi lagi. Bisa menjangkau market yang lebih luas lagi juga. Kami optimis bisa. 2021 kami yakin lebih baik dari 2020. Jangkauan marketnya sampai sejauh ini seperti apa, Pak Garinda? Apakah Pulau Jawa masih menjadi sentral andalan begitu? Ya, masih Mas David. Pulau Jawa seperti banyak produk-produk consumer goods juga ya, masih menjadi sentra karena tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi ya. Penurunan yang terbesar sebetulnya dirasakan di daerah Bali karena pariwisata yang menurun, daya beli yang jauh sangat menurun di sana. Tetapi untuk area Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu masih cukup baik. Nah, penyebaran sekarang mulai lebih merata, tetapi terbesarnya tetap di Pulau Jawa. Terakhir Pak Garindra, singkat saja proyeksi pertumbuhan industri vape di Indonesia di 2021, Pak? Ya, proyeksi kami masih tetap akan meningkat. Kami punya harapan bisa meningkat kurang lebih sekitar 30% dari tahun sebelumnya, dari 2020 ya. Dengan harapan tadi skenario-nya berjalan dengan baik ya Pak, pengendalian COVID-19 terkendali, kemudian juga vaksinasi juga berjalan dengan lancar. Betul. Baik, Pak Garindra, waktu kita cukup terbatas, ya. Satu lagi mungkin faktor lainnya, karena dengan melalui pandemi ini, awareness masyarakat terhadap kesehatan itu jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Jadi kami meyakini bahwa masyarakat akan lebih mempertimbangkan produk-produk yang mereka gunakan dan efeknya terhadap kesehatan mereka sendiri ke depan. Baik, Pak Garindra, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Ya. Sehat selalu, Pak Garindra. Terima kasih, Mas. Baik, demikian perbincang kami bersama dengan Bapak Garindra Kartasasmita yang merupakan sekjen dari APVI, dan tetap di tempat Anda karena setelah ini Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda. Nanti kita akan coba membahas prospek industri pembiayaan di tahun 2021. Kami akan segera kembali sesaat lagi.